Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini spesial tanaman jenis Parfugium japonicum ya. Jadi sebelumnya saya juga dulu pertama kali beli notanya ini adalah begonia ya, disebutnya begonia mata katak ya. Tapi setelah searching terus cari ID-nya ternyata ini aslinya Parfugium japonicum. Jadi ini sebenarnya untuk tanaman hias ini sebenarnya tanaman liar ya, atau tanaman tidak dibudidayakan atau spesies ya. Nah dulu ini dibawa atau dikenalkan oleh Mr. Chef ya, almarhum itu dibawa ke Wonosobo dan dikembangbiakan di Wonosobo sehingga untuk saat ini jadi tanaman spesies atau endemik Wonosobo. Nah ini saya perjelas kembali, ini bukan tanaman jenis begonia. Nah sebelumnya juga saya mohon maaf pernah review dulu juga saya nyebutnya begonia karena belum tahu. Ini ID-nya Parfugium japonicum. Nah kali ini saya mau kasih informasi tentang bagaimana cara perawatan dan juga teknis perbanyaknya. Nah karena ada beberapa pelanggan ya atau buyer yang tanya, Kak bagaimana cara perbanyaknya, karena ini enggak ada anakannya dan juga setiap kali berbunga ini juga jenis tanaman berbunga ya seperti ini. Nah karena dia bunganya nggak pernah jadi biji, jadi agak susah teman-teman bingung cara perbanyaknya. Nah sebelum kita masuk ke bagaimana cara perbanyaknya, teknis perbanyaknya, di sini juga saya mau kasih informasi bagaimana cara perawatannya. Nah untuk jenis tanaman ini maunya lembab terus ya teman-teman, maunya basah terus, karena ini kalau kekeringan dia daunnya akan menggulung, karena ini cenderung ke pengennya sejuk ya, sejuk terus. Ini di pegunungan aslinya, tadinya tanaman gunung ya, kayak di air terjun seperti itu. Nah terus bagaimana caranya atau bagaimana teknis pencahayaannya. Nah untuk pencahayaan sangat bagus ketika dikasih sinar matahari pagi atau juga sinar matahari sore. Nah ini saya seperti biasa tanamannya pakai naungan. Nah ini bisa teman-teman lihat, ini bekas dari kurang cahaya atau kurang sinar ya, jadi dia nggak mau keluar warnanya, jadi hijau terus. Nah ini beberapa minggu ini saya terapi panas karena masih dalam penyesuaian, jadi layunya seperti ini ya teman-teman, layunya itu agak menggulung atau melengkung seperti ini ya. Nah untuk yang memang pencahayaannya bagus, dia akan keluar coraknya seperti ini, bahkan dia bisa mengeluarkan corak full ya, kuning seperti ini. Nah ini mirip sih memang mata katak kalau malam dia nyala. Nah terus untuk pemupukan, kalau untuk jenis tanaman ini sendiri pemupukannya hanya butuh untuk penyubur daun saja, semacam hormonik dan POC ya, perangsang zat perangsang tumbuh dan pupuk organik cair untuk pertumbuhan atau penyubur. Nah terus ini biasanya kalau terlalu teduh itu biasanya kutu kebul. Nah kutu kebul itu bisa pakai insektisida ya, bisa pakai semacam pastak, bisa juga kurakron ya, itu semacam obat kutu-kutuan. Nah untuk perawatannya ini bisa dibuang ya, dibuang daun-daun tuanya, mirip-mirip dengan keladi, dibuang daun-daun tuanya sehingga bekas daun-daun tuanya itu akan tumbuh tunas-tunas baru seperti ini. Jadi dia nggak beranak tapi tumbuh tunas. Nah oke, itu sekilas cara perawatannya. Nah untuk cara perbanyaknya nanti
nanti akan saya contohkan dan juga medianya ya. Akan saya contohkan cara perbanyaknya. Nah, ini kebetulan akan saya perbanyak semua karena ini termasuknya sudah banyak tunas-tunas barunya. Oke, ini sudah saya cabut-cabut semua dari media ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau sudah kita cabut ini nggak saya cuci ya, nggak apa-apa biar tingkat stresnya nggak terlalu besar. Nah, ini bisa teman-teman lihat bentuknya seperti ini. Emang dia nggak ada anakannya ya teman-teman, tapi ini ada tunasnya. Nah, tunasnya ini nempel di bonggol ya, jadi kayak semacam batang, tapi batang keras ya, umbi keras. Nah, jadi cara perbanyaknya dengan cara kita potong, tapi usahakan untuk bonggol atau batang kerasnya itu ikut ya. Jadi kurang lebih sama kayak kita nyeplit tanaman keladi seperti ini nih ya. Kita ikut sertakan semacam bonggolnya biar akarnya ikut ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita ambil dulu bagian-bagian yang tunas-tunas mudanya. Nah, ini semuanya saya ikutkan bonggol atau batang kerasnya yang seperti ini, jadi biar nanti pertumbuhannya cepat. Nah, ini kurang lebih sama seperti alokasia dan juga sama kayak keladi ya. Cara perbanyaknya mirip. Nah, seperti ini. Jadi semuanya yang saya pisah-pisah ini ada akarnya ya teman-teman, ada akarnya semua. Karena kalau misalkan tanpa akar kemungkinan bisa tapi agak lama pertumbuhannya. Setelah kita cacah-cacah seperti ini, kita jangan lupa siapkan pasta antrakol ya. Ini saya pakainya antrakol. Nah, terus kita oles di bagian yang bekas potongannya tadi yang seperti ini. Kita oles. Kalau misalkan teman-teman nggak ada antrakol atau belum siap antrakol fungisida anti jamur, bisa menggunakan abu ya. Tapi karena saya biasa menggunakan antrakol, jadi saya rekomendasinya antrakol. Nah, ini biar si luka bekas potongannya itu cepat kering dan tidak mudah busuk ya pada bagian cacahannya. Nah, setelah kita udah oles-oles seperti ini, nanti kita potong-potong semua dulu ya. Sebelum kita tanam, kita biarkan sampai si antrakol atau fungisidanya ini dulu mengering. Jadi baru kita tanam. Jadi intinya ini karena nggak ada anakannya, ini tunas semua ya. Kalau anakan itu biasanya terpisah dari batang atau bonggol, tapi ini tunas. Dia ikut sama bonggolnya semua. Jadi ini sistemnya perbanyak dari tunas ya, cacah tunas. Ini namanya atau istilahnya split ya, split tunas seperti ini. Nah, setelah kita nanti sudah potong-potong semua, nanti baru kita siapkan media tanamnya. Nah, ini untuk media tanamnya, ini seperti biasa ada sekam fermentasi atau kulit padi lapuk, ada daun bambu ayakan juga yang sudah lapuk, dicampur dengan tanah yang dari bawah pohon bambu, dan juga kalau ada sedikit cacahan akar pakis, supaya tujuannya biar medianya berongga, jadi tidak terlalu padat. Ketika kita siram dia lembab tapi tidak becek ya. Ini sudah saya kasih antrakol semua ya, bagian yang luka-lukanya seperti ini, dan ini sudah kering, udah nggak basah lagi. Nah, saatnya kita tanam. Nah, ini memang pot yang bekasnya yang ini ya. Ini pakainya potnya yang sedang-sedang aja dulu, yang sesuai dengan ukuran si tanamannya. Ini medianya yang komposisinya tadi. Kalau misalkan teman-teman semua nggak punya campuran media yang seperti ini tadi, bisa menggunakan media apapun, yang penting bisa kontrol kelembapan. Yang penting jangan terlalu basah, jangan terlalu becek, dan juga jangan kekeringan ya.
Nah ini udah kita racik medianya, lebih baiknya kita bisa tunggu sampai 10 sampai atau 2 minggu difermentasi ulang ya setelah dicampur. Bisa juga menggunakan media bekas. Nah karena ini saya menggunakan media campurannya media bekas juga, jadi saya siapkan ini adalah Furadan. Furadan ini adalah untuk kutu-kutuan atau hama yang ada di media ya, seperti cacing, semut, dan juga biasanya kaki seribu yang bisa menyebabkan si akar tanaman itu membusuk karena dimakanin ya. Jadi ini udah saya siapkan. Nah ini untuk penggunaannya nanti akan saya taburkan di bagian atau lapisan permukaan medianya saja. Nah ini saya contohkan, ini sudah saya taruh di pot seperti ini sebagian medianya, dan nanti kita tambahkan media seperti ini. Nah seperti biasa saya kalau misalkan tanam untuk di awal itu tidak penuh dulu medianya, karena nanti ketika sudah si akarnya sudah mulai banyak atau si akarnya sudah muncul di permukaan media, itu nanti akan saya tambahkan ulang atau saya akan tambahkan kembali media di permukaannya. Nah simple sebenarnya, ini masa adaptasi biasanya selama 3 sampai 1 minggu, itu biasanya agak layu, itu wajar. Nah dia akan kembali normal setelah masa perbanyak itu kisaran 10 hari sampai 2 minggu ya, atau kisaran kurang lebih 15 hari. Nah biar kita bisa lihat dia masa adaptasinya atau masa penyesuaiannya itu sudah akurat atau sudah ini, dia biasanya tumbuh tunas baru atau bisa tumbuh daun baru. Nah itu sudah sehat ya. Nah untuk pemupukan biasanya saya ketika sudah tambah daun 1 sampai 2 ya, atau sudah tambah daun baru, itu baru menggunakan pupuk penyubur. Bisa juga untuk teman-teman yang nggak punya pupuk atau belum punya pupuk organik yang merek-merek macam-macam, bisa menggunakan pupuk kandang. Tapi sarannya menggunakan pupuk kandangnya yang sudah difermentasi atau sudah tidak bisa menimbulkan jamur media. Nah saya nanti biasanya pakai hormonik saja ya, atau zat perangsang saja ketika sudah pindah seperti ini. Itu hanya di spray-spray di bagian daun dan medianya saja sedikit. Nah untuk jenis-jenis yang ini bagus kalau misalkan teman-teman punya lumut seperti ini, yang seperti saya contohkan, lumut atau sphagnum moss, bisa untuk lapisan biar dia selalu lembab. Atau bisa juga dilapisi dengan, biasanya saya dengan ijuk, jadi biar saat penyiraman itu nggak berantakan medianya. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti ini ya saat sudah dipindah. Nah ini berhubung karena ini ada naungan tempat saya ya, jadi enggak saya taruh di tempat teduh, jadi saya tetap taruh di sini, jadi biar dia langsung penyesuaian sinar matahari ya. Jadi nah ini tadi seperti saya yang contohkan, ini saya kasih Furadan untuk misalkan kutu-kutuan media seperti ini ya. Saya contohkan buat teman-teman yang mau menggunakan Furadan jenis yang seperti ini yang seperti ini ya, kristal ya. Ini ditabur di bagian media, di sekeliling medianya itu secukupnya. Nah kurang lebih seperti ini ya. Atau bisa juga teman-teman bisa sebelum tanam itu bisa Furadannya ditabur dulu di media atau di oplos ya.
Oke teman-teman, ketika sudah kita kasih puradan, fungsinya biar kutu-kutu yang ada di media atau serangga yang ada di media itu bisa hilang ya. Lalu karena ini medianya sedikit kering ya, jadi ini mau saya siram sedikit, jadi biar dia lembab. Nah untuk penyiraman bisa pakai selang atau bisa juga menggunakan yang seperti ini ya. Ini saya siram asal basah aja karena nggak terlalu kering-kering juga medianya. Dan nanti juga si puradannya ini nanti biar sedikit larut ya. Terus kalau misalkan disiram seperti ini juga untuk mencegah si daun-daunnya ini mengering atau layu karena kekeringan. Nah ini tadi fungsinya puradan itu selain dari untuk semut-semut dan seperti cacing, ini juga sangat bagus untuk penggunaan ketika teman-teman menggunakan media bekas yang bakterinya banyak ya, atau kutu-kutuannya banyak. Nah lalu setelah kita siram seperti ini, apakah boleh dilakukan pemupukan? Nah kalau saya karena memang nggak pernah pakai pupuk kandang, saya gunakan di sini hanya menggunakan hormonik. Jadi hormonik ini cocok untuk diaplikasikan ke tanaman yang baru pindah atau baru kita perbanyak. Contohnya yang seperti ini. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan. Nah lalu untuk penyuburnya ini biasanya kalau misalkan pemupukan rutin saya biasanya menggunakan POC-nya dicampur dengan hormoniknya. Berhubung karena ini masih baru, jadi untuk yang POC atau penyubur daun ini saya gunakan setelah nanti sudah mulai sehat atau sudah mulai minimal tumbuh daun-daun baru atau tunas-tunas baru. Nah ini hormoniknya sudah saya taruh di air ya, air biasa. Ini sudah saya taruh 1/4 botol ya kurang lebih. Sebenarnya ini irit ya, untuk 15 liter itu satu tutup, tapi karena untuk perangsang atau anti stres saya gunakan kurang lebih 1/4 dari tutup botolnya hormonik ini untuk kurang lebih 2 liter air. Nah ini juga sama, saya pengaplikasiannya di spray halus aja atau di spray lembut ya, secukupnya, hanya untuk perangsang tumbuh saja. Nah seperti ini ya, ini lembut, ini semprot di daunnya karena nanti kalau ketika kita semprot daun nanti medianya juga akan terkena tetesan atau akan basah. Ini saya gunakan secukupnya ya teman-teman. Jadi selain dari secukupnya, selain dari manfaat spray lembut seperti ini, daunnya tidak rusak dan juga irit ya untuk pemakaian. Nah untuk yang hormonik ini bisa digunakan juga untuk perangsang tunas atau bisa juga percepatan penambahan tunas-tunas baru atau daun-daun baru, sehingga nanti dia cepat rimbun. Nah saya nggak pernah pakai pupuk kimia ya teman-teman, paling hanya pakai NPK, itu juga bukan pengaplikasian rutin, itu hanya tutorial saja atau hanya contoh saja untuk teman-teman yang nggak punya POC dan hormonik. Nah irit ya teman-teman, ini kurang lebih di 60 pot, itu enggak setengah atau enggak seperempatnya malah dari bagian botol ini ya, jadi irit. Nah setelah kita sudah semprot dengan perangsang tumbuh seperti ini sudah saya biarkan ya, biarkan seperti ini. Biasanya masa adaptasinya itu kurang lebih 2 mingguan, dan sudah siap jual itu di kisaran 2-3 bulan ke depan dia sudah kurang lebih serimbun ini.
Nah, ini biasanya saya jual sebesar ini di harga 175.000 ya. Nah, biasanya untuk yang di bawahnya ini harga 100 ribuan biasanya ya. Nah, ini kurang lebih 3 bulan ke depan udah siap jual ya. Kurang lebih harganya kisaran di 100 ribuan. Nah, sekali lagi ini jenisnya bukan begonia ya teman-teman. Untuk yang sudah punya, selamat mencoba dan selamat berpraktek. Semoga budidayanya berhasil. Dan yang belum punya nanti sabar, bisa beli di seller-seller lain yang sedia, atau bisa juga nunggu yang dari RA Plant. Karena banyak teman-teman yang udah inden ya, atau inden itu udah bayar, sudah keep, tinggal nanti ketika tanamannya sudah sehat baru bisa saya kirim ya. Cukup sekian dulu video tips perawatan dan cara perbanyak Japonicum dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercocok tanam.